Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat talihin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pembahasan fi zilalin nubuwati war risalah, masuk pada periode kenabian sang Rasul. Setelah berbulan-bulan kita membahas tentang perjalanan Islam dari masa Adam, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, sampai kemudian masa-masa Bani Israel, dilanjut dengan masa kelahiran sang Nabi Muhammad kecil, dan saat ini kita sudah sampai pada pembahasan pertapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan tahannus. Bertahanus, bermenyendiri di sebuah goa disebut dengan Goa Hiro. Di satu gunung namanya Gunung Jabal Nur. Lama taqarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in, belum mencapai 40 genap, akan jadi 39 tahun sekian bulan. Wa kanat ta'ammalathu al-madiyah qad wasa'at asy-syiqqah al-aqliyah bainahu wa baina qaumihi hubbiba ilaihi al-khala. Nabi Muhammad lebih senang menyendiri. Di antara semua kaumnya Nabi Muhammad tidak mau kumpul. Jadi kalau kita seringnya kumpul bareng-bareng, Nabi Muhammad tidak mau. Itu menjelang umur 40 tahun, Pak. Umur udah berapa, Pak? Hah? 39 apa 93? Berarti Bapak udah wayahnya nih menyendiri terus. Nah. Tapi jangan sendiri di Gunung Kapur. Ya di Gunung Kapur boleh tuh. Asal jangan di kamarnya sendirian. Keluar-keluar ngomong sendiri. Kalau enggak di ini, di Gunung Bunder, Pak. Dapat tuh wahyu ntar. Gunung Kembar. Jangan Gunung Kembar, Pak. Belum kawin saya masalahnya. Hubbiba ilaihil khala. Nabi Muhammad tuh demen menyendiri. Semua orang ditinggalin, kecuali keluarganya. Apalagi orang-orang di pasar saat itu. Karena kemusyrikan sudah semakin mewabah seperti virus corona. Loh iya, saat itu kemusyrikan, kedahsyatan orang-orang musyrik luar biasa, Pak. Bagaimana mereka menyembah Lata, Manat dan Uzza, belum turunan-turunannya ada ratusan berhala, sesajen-sesajen. Apa yang mereka minta harus mesti pakai sesajen. Perbudakan segitu sedemikian hebatnya dan lain sebagainya. Hubbiba ilaihil khala. Fakana yakhud as-sawiq wal ma. Nabi Muhammad itu bawa tempat, isinya itu air, perbekalan lah. Tapi ingat, Nabi Muhammad ninggalin ke rumah itu bukan dalam keadaan fakir. Loh, kalau Bapak ninggalin rumah bertapa di Gunung Sindur. Man bingung saya, Gunung Sindur di mana gunungnya, Pak? Gunung Kapur ada. Gunung apa lagi? Cuma Gunung Sahari sama Gunung Sindur yang nggak ada gunungnya. Di rumah sudah banyak perbekalan, sudah saudagar. Maklum Nabi Muhammad, dulu kita sudah cerita tentang Nabi Muhammad adalah seorang pedagang sukses. Loh, kalau Bapak ninggalin rumah, mau makan apa bocah? Bini mau dikasih apa?
Jadi secara kondisi fisik, kondisi psikologis, sosiologis, Nabi Muhammad mendukung saat itu. Pergi ya pergi karena memang sudah perbekalan sudah ada. Wa yadhhab ila ghar Hira fi Jabalin Nur. Pergi ke Goa Hira di Gunung Nur. Kalau kurang dianterin sama Khadijah, makanan, minuman. Dianterin maksudnya, Pak. Kebayang betapa hebatnya Khadijah ditinggal suami untuk bertapa. Coba deh Bapak sekarang, Bapak Firman deh bilang sama istri Bapak, enak Bapak, abang mau bertapa di Gunung Bunder, boleh nggak? Seminggu aja seminggu, jangan 40 hari jangan. Seminggu aja seminggu, coba bilang deh. Kalau dikata orang gila paling. Nah, artinya apa? Semua sudah mendukung kondisi. Memang ini maunya Allah, plus memang Nabi Muhammad sudah diberikan kecintaan sama Allah untuk khola, berdiam. Khola itu kholwat, Pak. Nah, kita bertanya-tanya kemudian. Sebelum Bapak bertanya, saya nanya duluan. Kenapa Nabi Muhammad berkholwat di sebuah gunung, bukan di masjid mushola? Ya, maka umat-umat yang sesat, yang tidak tahu apa mestinya ikut-ikutan ke gunung. Ke Gunung Bunder siapa tuh? Itu Injono yang kemarin Gunung Bunder, Pak. Ahmad Musadek. Ada lagi yang hebat, kemarin belum lama ketemu Jibril. Kalah Nabi. Nabi Muhammad bertapa di Gua Hira atas perintah Allah. Ketemu Jibril lewat mimpi sebelumnya. Seperti terangnya nyata itu seperti subuh hari. Apa namanya? Subuh terus pagi itu kan matahari terang banget tuh. Nyata Jibril. Sampai kemudian di Gua Hira Nabi Muhammad memang melihat Jibril dengan kenyataannya. Membawakan risalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya mau ketemu Jibril dan Nabi Muhammad bertapa nggak tahu apa akan yang terjadi. Dia hanya mencintai, menyendiri, bertafakur di sana, nggak sholat karena memang nggak ada perintah sholat, belum ada perintah sholat, bertafakur aja, Pak. Maka tafakur khairum min ibadati sittin. Bertafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tapi tafakurnya bukan tafakur yang hayal, Pak. Diem aja. Bukan, tapi tafakur tuh mikir. Kesalahan saya apa? Kontribusi saya apa dan lain sebagainya, itu namanya tafakur. Apa yang sudah saya persembahkan untuk Allah, hari akhir saya nanti seperti apa? Itu namanya tafakur. Hasilnya, outputnya adalah menyadari diri, kecerdasan otak dan hati mental. Jadi Nabi Muhammad menyendiri. Hubbiba ilaihil khala. Maka kemudian kecerdasannya turun. Seorang Jibril, malaikat Jibril membawakan wahyu, isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca. Padahal Nabi Muhammad saat itu ummi, tidak bisa baca. Ma ana biqari. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad ummi. Nabi Muhammad ummi tidak bisa baca. Itu Nabi Muhammad katakan kepada Jibril, ma ana biqari. Aku tidak bisa baca, Jibril. Iqra, baca. Sampai kemudian keluarlah ayat firman Allah Al-Alaq sampai ayat kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca, apa yang mesti dibaca? Doh, ini kan kalau orang mandai baca, dia akan semakin cerdas secara aklinya. Dan Nabi Muhammad dikasih ilmu, Nabi Musa dikasih tongkat. Kecerdasan Rasulullah meningkat saat beliau khala. Kenapa kemudian Nabi Muhammad khalwat di goa, bukan di masjid, bukan di mushola, bukan di rumah? Karena Nabi Muhammad saat itu belum ada masjid, belum ada musuh, apalagi masjid pertama yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba.
Itu pun setelah beliau menjadi nabi. Beliau berkhulwat. Mati. Pertapaan seorang nabi menjadi sebuah kewajiban. Hampir semua nabi bertapa di usia yang matang 40 tahun. Turunlah ayat Allah di usia genap 40 tahun sebelum beliau, sudah lama beliau bertapa. Lahirlah, turunlah ayat itu di usia beliau ke 40 tahun. Pertanyaan kita, ada apa dengan usia 40 tahun? Usia bayi berapa tahun? Bayi Pak 2 tahun sampai netein lah ya, sampai selesai netein. 2 tahun sampai ke berapa tahun dia disebut dengan kanak-kanak? Hah? Sampai berapa tahun Pak? 7 tahun. 2 sampai 7 tahun dia anak-anak. Balita, maaf kok anak-anak. 7 tahun sampai 14 tahun dia disebut dengan kanak-kanak. 14 tahun sampai dengan, saya mengarang aja nih, 14 tahun sampai dengan berapa tahun? 19 tahun lah ya, disebut dengan remaja. 19 tahun sampai berapa? 25 tahun disebut dengan ABG. 25 tahun sampai dengan 30 ke atas disebut dengan pemuda. Ya gitu aja lah ya, ngarang aja, udah ngarang udah, pas-pasin aja udah. Nah usia bayi badan lemah, gak punya kekuatan, ngomong belum bisa. Usia balita ada sedikit kekuatan tapi untuk motoriknya belum begitu sempurna berjalan, hanya bisa bermain. Usia berapa lagi tadi Pak? 7 tahun sampai 14 tahun apa tadi? Anak-anak. Ya, akalnya belum ada, tapi dia sudah lincah untuk bergerak ke sana ke sini. Tapi akalnya belum ada, belum banyak maksudnya. Belum banyak mikir masa depan kayak gimana, kalau kawin gimana, kalau kerja gimana, belum kepikiran. Yang ada dia sekolah main, sekolah main. 14 tahun sampai 19 tahun usia apa tadi Pak? Ini ngarang aja udah. Masih remaja udah ya. Remaja, pubertas disebutnya. Nah, dedemenan, cinta monyet. Monyet didemenin gitu maksudnya. Nah, itu disebut dengan pubertas. Nggak kepikiran macam-macam, yang ada adalah senang ya kan, bergaul sama lawan jenis, sudah kenal lawan jenis itu. Usianya belum matang sehingga banyak jebol sebelum kawin. Nah, sebelum nikah maksudnya, sebelum akad nikah. Kawinnya udah itu maksudnya. Jebol sebelum nikah, banyak kayak gitu karena di usia remaja itu yang dipikir nafsu. Nafsunya sudah mulai jalan, kenal perempuan, kenal laki-laki. Nah, usia 19 sampai berapa tadi? Berapa Pak Firman? 25 tadi apa? Pemuda. Nah ini usia darah muda ini. Nah, kesinggung dikit bacok urusannya. Udah gitu aja deh. Nah ikut tawuran dia ikut. Mencari jati diri dia. Oh padahal masih bocah tapi pengen dianggap orang gede gitu. Itu ngerasain masalahnya. Padahal aku baru kemarin gitu, tapi dianggapnya udah pengen kesohor aja. Itu dari mananya masih apa namanya? Masih remaja. Nah, masih bocah tapi kepengen dibilang tua gitu. Emang udah tua sebenarnya sih. 25 sampai 30 tahun ke atas disebut dengan pemuda. Nah, disinilah masa-masa berkarya. Nah, 40 tahun tidak lagi masa itu. Masa transisi antara pemuda dengan tua. Antara muda dengan tua. Transisi, Pak. Nah, Pak Nur udah lewat. Maka ketika 40 tahun Bapak begitu-gitu juga, ada yang salah sama Bapak. Harusnya 40 tahun itu sudah kematangan dewasa, kematangan pola berpikir, kematangan bersikap. Untung saya belum 40 tahun, enak ngomong saja. Untung saya belum 40 tahun, jadi enak ngomongnya nih. Belum ngerasain masalahnya. Usia 40 tahun ini sudah masa keemasan, bukan keemasan. Masa kematangan pola berpikir, bersikap, bertindak. Dulu kalau Bapak sering marah-marah sama bini, gua ceraiin lu. 40 tahun gak masih mau cerai, lu mau ngelaku. Nah, 40 tahun Bapak harus waspada. Sering marah-marah sama anak begini, emang ngerti nanti kalau anak udah sukses, Bapak ditinggalin sama anak. Nah, itu kematangan dalam rumah tangga. Bagaimana bersosial? Bersosial lah.
Lah kalau bapak masih kelalang keliling, main gaple segala macam, jarang ke masjid, emang mati digotong sama siapa? Yang ngurusin jenazah bapak nanti papa. Bukan orang-orang di tongkrongan. Yang ngurusin adalah mas, karena disolatin di musola atau masjid, bukan di rumah. Kecuali rumahnya gede. Nah, pola berpikir bapak beda. Nggak mungkin Pak Firman wafat disolatin di pos kamling. Mau pak? Pasti di masjid, di musola. Maka dekati masjid dan musola. Nabi Muhammad mendekati Gua Hira. Nabi Muhammad membangun masjid di usia beliau 40 tahun ke atas. 40 tahun. Enak sih ngomong gini nih, belum 40 tahun kayak gini. Belum ngerasain. Nah, jadi kalau bapak 40 tahun masih begini-gini juga, ada yang salah dengan diri bapak. Maka rubahlah diri bapak sebelum bapak mencapai 60 tahun. Falamma balagha asyuddahu, lihat di dalam surah Al-Ahqaf itu. Bagaimana Allah menggambarkan seseorang itu wajib anak itu untuk disusui 2 tahun dalam surah Al-Baqarah. Sampai kemudian orang tua anak itu wajib untuk menghormati orang tua. Sampai dia masa-masanya telah dinikahin, sampai kemudian falamma balagha asyuddahu. Terus ayatnya. Bagaimana kehebatan ini Allah menskenariokan manusia. 40 tahun Pak. Jadi kalau 40 tahun bapak masih belum berubah, rubahlah dari sekarang. Dengan cara apa? Belum ketinggalan enggak? Tidak ada yang tertinggal dalam diri bapak. Dulu saya bapak enggak pesantren, enggak mesti, enggak apa-apa. Orang tua kita zaman 45-an masih susah pak, ya enggak? Dan enggak apa-apa. Nah kehebatan bapak adalah ada kesempatan untuk waktu dan tempat. Maka lakukan itu yang terbaik. Minimal zikir, minimal sholat di masjid musola. Karena kalau di rumah udah ngapa-ngapain lagi kan. Nah usia 40 tahun bapak maksimalkan untuk yang kayak gini-gini. Hati-hati, karena seorang nabi pun di usia 40 tahun menjelang 40 tahun diperintahkan Allah hubbiba, dikasih kedemenan buat menyendiri. Ini ada papan tulis kan? Usia menjelang 40 tahun dicintai, diberikan kecintaan Allah kepada nabi untuk berkholwat. Kholwat itu apa sih pak? Menyendiri, mengosongkan diri. Ayo, dari segi aspek kebersamaan, bukan kebersamaan, dari segi aspek kita ini menyendiri, kholwat dong. Kalau dari segi individu, mengosongkan hati dan pikiran dari semua wabah dunia, itu Nabi. Jadi Nabi udah sebegitu demikian hebatnya. Saat itu kaum Quraisy di Mekah, dia harus pindah pergi menyendiri. Di satu memang skenario Allah untuk apa namanya, berkholwat karena akan turunnya wahyu Allah. Tapi memang karakter Nabi memang tidak suka untuk berkumpul dengan yang musyrik. Dari kecil pun nggak pernah menyebut Bilmanat wal Uzza, nggak pernah bersumpah dengan nama Manat dan Uzza. Dia hanya percaya kepada Tuhannya Yakub, Ishak, Ismail, Yakub, Tuhannya Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-uzlah tarafan min tadbirillah liyakuna inqita'uhu an syawaghil ardi wa dajjatil hayati wa humumin nas as-saghira allati tushghilul hayata nuqtatan tahudul isti'dadi lima yantadhiru minal amril azim. Pilihan Nabi untuk beruzlah meninggalkan hiruk pikuk dunia karena memang satu poin adalah atas perintah Allah, didikan Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik Nabi. Waliyakuna inqita'uhu an syawaghilil ardi, agar terpotong dari semua kesibukan dunia. Muhammad, dari usia kecil 12 tahun kau diajak merantau oleh pamanmu Abu Thalib, sampai kemudian kau jadi pengusaha sukses di usia 25 tahun. Kemudian berdagang sampai usianya genap. Sudah cukup hartamu Muhammad, banyak. Ingat Rasulullah ngasih mahar cincin berapa sama mahar mas kawin sama Rijah berapa kemarin? Berapa pak? Hampir 1 miliar berapa?
Nah sekian lah, emas sekian ons beratnya. Kaya Nabi. An syawagilil ardi, dari semua kesibukan dunia lepasin dulu Muhammad, udah cukup. Perbekalan sudah ada, anak udah punya, udah ada Fatimah, Zainab dan lain sebagainya. Sudah cukup Muhammad. Usiamu sudah 40 tahun juga, hampir 40 tahun. Pergi menyendiri, tinggalin semua kemusyrikan. Nah ibaratnya gitulah. Cuman tidak ngomong, cuman Rasulullah kuat saat itu, keinginan untuk menyendiri kuat. Ilham dari Allah. Kalau bapak jangan, Pak Firman kuat banget pengen menyendiri di Gunung Kapur, jangan Pak. Nanti di sana bukan betapa lagi, lihat orang mandi malah. Keinginan yang kuat. Berjalan dia ke Gua Hiro, bawa perbekalan sampai turunlah ayat Allah, firman Allah yang ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua para nabi melalui tahannus, melalui khalwat. Nabi Musa juga bertahanus, Nabi Ibrahim juga bertahanus, semua khalwat. Maka semua warasatul anbiya, para pewaris para nabi, pasti mereka berkhalwat. Contoh, di Indonesia ada para wali namanya Wali Songo. Di mana tapaknya? Di sungai. Siapa lagi terusnya? Sunan apa lagi? Ya banyaklah tapak-tapaknya. Bapak ndak mesti kayak begitu. Kalau bapak di sungai takut kebanjiran bapak, kelelap. Kalau di hutan takut ada ular, sendiri masalahnya. Bapak cukup bertapa di sepertiga malam di rumah bapak atau di musola, cukup seperti itu aja. Tiap hari dawamkan aja pertapaan bapak itu. Enggak lama Pak. Kalau dari jam 2 sampai jam 4 berapa jam? 2 jam. Kalau dari jam 3 sampai jam setengah 5 berapa jam? Sejam setengah. Kadang-kadang enggak, jam 4 selesai kan kita. Ada yang pengen ngopi, ada yang pengen kamar mandi, ada yang pengen tidur lagi. Udah itu aja pedawamin. Oh, berat di awal-awal 1 jam, setengah jam. Jam 3 sampai jam setengah 4, jam 2 jam setengah 3 tidur lagi silahkan. Oh masih berat, seperempat jam. Jam 2 sampai jam 2.15 masih berat juga, jangan sekalian dah tidur aja udah. Sisain waktu aja per 15 menit paling minimal tuh. Cukup buat bapak 2 rakaat, nggak apa-apa latihan. Latihan bapak latihan 2 rakaat setiap malam. Kholwatnya bapak itu sama Allah. Nabi Muhammad berkholwat. Pak, kenapa tahajud itu menjadi perintah nafilatan laka? Buat para nabi wajib, kita sunnah karena Allah tahu kadarnya kita. Maka kita disuruh kholwat. Loh, kalau tahajud itu sendiri apa bareng-bareng? Sendiri kan? Ada yang lihat apa kagak? Hah? Jangankan orang lain, bini sendiri belum tentu lihat bapak sholat, tunggang tungging, gini molor sama anak. Loh, itu kholwatnya Pak Nur. Minta sama Allah di situ. Minta apa ya? Doa maksudnya. Tafakur di situ. Ya Allah, usia saya udah hampir 70 tahun. Udah Pak? Oh belum ya. Usia saya udah hampir segini, saya mau ngapain lagi? Anak sudah punya, istri sudah punya, rumah sudah ada, mau apa lagi? Tafakur di situ. Maka doanya a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa Nabi kayak gitu. Ya Allah, bantu aku, bantu. Minta pertolongan sama Allah. Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa ala syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatika, untuk melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Jadi minta pertolongan sama itu. Jadi bertafakur sama Allah, saya mau ngapain lagi? Suka ndak suka, mau ndak mau, secara teori kecerdasan bapak akan meningkat 100 kali lipat dibandingkan bapak lebih banyak bergaul. Suka ndak suka itu kecerdasan bapak. Apa? Kecerdasan emosional bapak. Yang bapak yang tadinya emosional jadi sedikit emosional itu maksudnya yang sedikit temperamen jadi sedikit menurun. Karena gini Pak, saya mau tanya Pak Awal sholat puasa, lagi puasa nih, nggak usah yang lain, ngebohong aja. Kepikiran nggak? Ya gue lagi puasa. Kepikiran nggak? Hah? Pikirannya. Pak Awal lagi puasa nih, tiba-tiba adalah bapak
ngebohong sama Pak Iwan. Ada penyesalan nggak? Ya lagi puasa gua, lapar doang sama aus. Bener nggak? Sayang tuh sama bapak. Sayang apa? Sayang tuh bapak tuh. Rasa sayang bapak ini terhadap puasa bapak, ibadah bapak, pahalanya ini akan menjauhkan bapak biar nggak berbohong lagi, betul. Yang kedua, bapak tengah malam udah sholat, ngantuk sebegitu hebatnya, bapak tetap bangun, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, meski 2 rakaat, tidak mesti ada yang tahu. Anak bapak nggak tahu, istri bapak nggak tahu, orang tua bapak nggak tahu, saudara bapak nggak tahu, bapak sendirian. Yang bapak cari kalau sendirian apa? Pahala kan? Yang nyari apa? Dikasih duit? Kan enggak. Yang bapak harapkan saat bapak bertapa tengah malam itu pahala Allah, ganjaran Allah. Lalu lantas ketika bapak sudah bertapa, bersusah payah, ngantuk dilawan, mencari pahala, paginya ketemu bapak ngomongin orang, mau apa enggak? Enggak mau, karena bapak tahu ya gibah gua dah, hilang semua pahala saya. Ya tadi malam saya udah sholat, tiba-tiba pagi ini saya ngeliatin tiba-tiba saya makan tiba dan lain sebagainya. Sayang pak, sayang ibadah bapak yang susah-susah itu, bapak akan pasti termotivasi ke situ. Enggak akhirnya sholat tahajud, iya bapak saking nggak maunya pahalanya hilang, pagi-paginya ambil wudhu lagi sholat duha. Duha selesai kerja, akhirnya begitu adzan bedug zuhur, bapak buru-buru ke masjid. Kenapa? Sayang, motivasi tahajud itu secara psikologi, suka tidak suka, mau nggak mau pasti kayak gitu. Kebalikan kalau bapak jangan tahajud, agak sedikit blong, rem, nggak ada rem. Nah inilah kholwatnya. Dan kalau bapak semakin menjauhkan maksiat, semakin berusaha, walaupun nggak bisa semuanya, kecerdasan bapak itu lagi meningkat namanya. Nggak buru-buru. Maaf permisi pak, saya mau menawarkan katanya nggak buru-buru diambil tuh, dipikir-pikir dulu ini riba apa bukan, ini gimana keperluan saya. Kan cerdas pak, nggak buru-buru. Al-ajalatu minasyaiton dalam mahfuzat. Keterburu-buruan itu daripada setan perbuatannya. Kalau setan berarti bodoh karena nggak bisa mawas diri. Ayo, kecerdasan bapak akan meningkat ketika bapak salat tahajud. Begitupun para nabi, kecerdasan mereka meningkat. Nabi Muhammad ketika berkholwat, yang turun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini kan ayat tentang suruh baca. Orang kalau baca pintar apa bodoh? Nah, saya bisa sekarang karena saya lebih baca duluan daripada bapak. Setuju? Sepakat? Loh, kalau bapak semua sama-sama baca, sama nanti kita isinya. Ya enggak? Baca. Orang jarang baca. Nah, baca bukan cuma baca buku, baca juga alam sekitar. Disebut dengan tadabbur. Maka kata-kata di sini adalah min tadbirillahi lahu, dari cara mendidik Allah. Mengajari Muhammad dari Allah. Allah mengajari Nabi Muhammad. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka tadabbur, kholwat itu isinya tadabbur. Pak Firman. Enggak susah-susah kok pak, enggak pakai wiridan macam-macam, kecuali bapak nanti ikut bertoriko atau punya amalan dari kiai-kiai, enggak apa-apa kalau memang itu bagus. Kalau cuma zikir toh, daripada bapak kadang-kadang zikir ini itu kan dawamin aja la ilaha illallah misalkan 1000 kali. Pernah pak? 1000 kali. Subhanallah kayak apa kayak baca, yang penting zikir. Capek zikir baca Quran. Selesai itu ngantuk tidur lagi. Nah disitulah bapak berpikir, iya saya banyak dosa. Dan ketika bapak merasa banyak dosa, istighfar, astagfirullahaladzim, itu tanda kecerdasan pak. Nggak mungkin nggak orang itu istighfar bodoh, ndak. Karena Nabi Muhammad yang mensyariatkannya, beliau 70 kali dalam sehari. Ya, dan Nabi Muhammad aja sehari 70 kali, padahal Nabi Muhammad di atas rata-rata kecerdasannya. Nah, berarti kalau bapak mau cerdas, banyak-banyak istighfar. Kapan? Sepertiga malam paling ampuh itu. Ya Pak Awal.
Pak Awal nih mau menjelang 40 tahun. Sekarang berapa Pak? 30? 99? 39 setahun lagi Bapak. Setahun jalan lagi berarti kan? Nah udah 40 tahun Bapak. Ini masa transisi, harusnya Bapak baik di gunung sana. Hah? Nanti kita ke Gunung Bunder ya. Udah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang awal mula tentang wahyu. Awwalu ma budiya bihi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Rasulullah ngimpi yang benar. Ini Nabi. Mimpinya Pak Dery beda sama mimpinya Pak Nur. Ini Nabi. Maka Bapak kalau ngimpi sesuatu jangan sok menjudge langsung. Oh gua mimpi gini, enggak, emang Bapak siapa? Jangan kepedean Pak Firman. Bapak Nabi bukan, ulama bukan, wali bukan, ustadz juga bukan. Ustadz aja masih kagak bener. Ar-ru'ya as-salihah. Mimpinya para nabi itu benar adanya. Maka kita bermimpi nabi pasti benar. Ingat tuh. Kita nggak bisa bermimpi ini ilham nih wahyu, bukan. Memang Bapak siapa? Mau jadi siapa tuh Lia Eden? Enggak, bukan. Tapi kalau Bapak bermimpi nabi itu benar. Oh, beda kan? Kalau Bapak bermimpi sesuatu yang membawa Bapak kepada ini dan itu, belum tentu, karena Bapak siapa. Tapi kalau Bapak bermimpi nabi pasti benar. Mudah-mudahan Bapak di sini bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Karena nabi itu melihat mimpi itu benar-benar seperti terangnya ini. Ini mendung nih ya, lagi mendung ya. Ini bentar lagi matahari muncul, tuh terangnya kayak begitu tuh. Artinya bener-bener nampak bener mimpi itu. Fakana summa hubbiba ilaihil khala. Maka setelah mimpi itu Nabi Muhammad lebih senang menyendiri. Jadi kalau Bapak nanti sering menyendiri, saya tahu pasti Bapak habis mimpi nih. Janganlah Pak. Kalau Bapak mau bermimpi sesuatu itu belum tentu, karena Bapak takwilnya belum bisa. Yang kedua, ini setan apa dari benar? Karena kita ini jauh dari agama, dikira jarang. Ini setan apa benar yang membawa kebenaran? Kalau wali karomah namanya. Kalau Bapak jelas kan, kalau nabi karomah, kalau nabi wahyu, kalau wali namanya karomah. Ulama-ulama karomah misalnya. Kalau Bapak mau apa? Kita mau apa nih? Bukan Bapak, saya juga. Kita apa? Mimpi apa kita? Paling mimpi basah doang Bapak bisanya. Jadi siram lagi air maksudnya. Itu hati-hati Pak. Nabi. Tapi kalau Bapak mampu bermimpi Nabi Muhammad SAW itu benar, tanpa perlu ditakwil sekalipun, karena setan iblis nggak bisa menjelma seperti Nabi. Ingat tuh ya. Bapak memang kalau ini prinsipnya, kalau bermimpi sesuatu jangan kepedean dulu, karena siapa tahu itu bukan Bapak, siapa tahu Bapak lagi kesem-sem masih anu misalnya, lagi ini lagi begitu, setan iblis yang datang. Oh, rumah saya tiba-tiba rame tad, di bawahnya ada intan berlian, saya mau gali rumah saya. Ya intan berlian isinya kotoran semua, kuning semua warnanya. Ya tapi kalau Bapak bermimpi seorang nabi itu benar, tanpa perlu ditakwil, karena iblis nggak bisa menjelma seperti nabi. Ya, cuma kan nggak semua orang bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Begitu indahnya beliau, begitu mulianya beliau. Wa kana yakhlu bi ghar Hira fayatahannatsu fi. Maka kemudian Nabi Muhammad menyendiri di gua Hira dan bertahanus di sana.
di goa pak. Diam aja, diam bertafakur. Ya karena sholat belum, ya kan? Sholat disuruh sholat belum, karena memang belum ada perintah sholat. Diam aja. Makanya ada yang kelewatan, akhirnya kemudian ada yang ikut-ikutan mencari ilham. Dia bertahanus di goa, sholat enggak, apa enggak. Akhirnya bukan ilham yang datang, iblis. Hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghar Hira, sampai kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kalau manusia seperti kita bisa melihat Jibril, didatangi Jibril, bapak Nabi apa orang biasa? Karena ada pembahasan dalam kitab-kitab, tugas Jibril selesai setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang membahas seperti itu. Lantas ada kemarin kan rame kan, ada yang melihat Jibril gitu, didatangi Jibril, lu Nabi, ujung-ujungnya jadi ngaku Nabi nanti. Ada orang yang ngaku sebagai Jibril Lia Eden, ada yang ngaku bertapa di Gunung Bunder Ahmad Musadek, ada yang sekarang lagi anehnya ketemu Jibril. Nggak segampang itu. Jibril bukan murahan gitu. Nabi didatengin. Nabi aja pernah rindu kapan ditangin sama Jibril. Rindu ketemu. Karena memang waktu itu nanti pembahasannya ada. Terputusnya bukan terputus, lama atau nggak datang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lama nggak datang. Ya Allah, kangen Nabi. Kangen sama Jibril. Lantas Bapak dengan enaknya ngomong ketemu Jibril, gampang segampang itu kah? Aneh zaman ayeuna mah. Itu karena iblis yang sudah menjelma khawatirnya. Naudzubillahi min dzalik. Faqala fajahul malak faqala, maka malaikat itu berkata, Iqra bismi ma iqra, faqala ma ana biqari. Muhammad, baca. Faqala ma ana biqari, enggak bisa baca Jibril. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhda. Oh, pokoknya udah tahu cerita ini semua kan? Sampai dikekepin segala macam. Baca, enggak bisa baca. Baca, enggak bisa baca, sampai kemudian turun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insa min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Singkat cerita, ini sudah tahu ceritanya lah. Singkat cerita kan Nabi Muhammad menggigil Pak, ketakutan. Ada apa ini? Bahkan sekelas Nabi aja ketakutan ketika Jibril datang. Terus segampang itu ketemu Jibril, ngulang lagi itu saya itu. Segampang itu, nggak gampang Pak. Hati-hati Pak awal, kalau mimpi sesuatu itu belum tentu mimpi yang benar Pak. Siapa tahu Bapak lagi benci sama orang, terus mimpi itu akhirnya menjelma sebagai kesemseman, ke bawah-bawah mimpi. Banyak yang kayak gitu, kesemutan saya nih. Pulang Rasulullah, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjub fuadu. Hatinya itu gelisah, gemetar Pak, menggigil. Ada apa ini? Itu sekelas Nabi itu Pak. Ada apa ini? Fadakhala ala Khadijah bint Khuwailid. Maka kemudian dia ketemu ngedatangin Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni. Ini aneh. Bahasanya kenapa pakai jamak zammiluni? Padahal saat itu cuma ada satu, siapa? Khadijah. Tapi Rasul minta ditemenin. Tuh, Pak Firman nanti pulang dari Gunung Sindur, dapat wahyu, dapat ilham, pulang bilang sama bini bapak, zammiluni zammiluni. Emang kenapa Bang? Bisa cepat orang maksudnya gitu. Fazammalu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka kemudian ditemenin sama Khadijah. Nah, nanti siapa? Anak-anaknya. Kemudian ada lagi nanti kita sebutin. Hatta dhahaba anhu ar-raw, sampai kemudian hilang semua kegelisahan Nabi. Jadi kalau Bapak lagi sumpek di kantor pelajarannya, lagi sumpek di kantor, pulang ke rumah temuin istri. Jangan istri dimarah-marahin, curhatnya sama istri. Semua dari ujung kaki dari ujung kepala sampai ujung kaki kan istri Bapak yang tahu kan. Begitupun dalam urusan ekonomi Bapak dan lain sebagainya. Bahasanya begini nih, istri saya lebih tahu saya siapa, padahal mas saya bangsat kali di belakang. Sekarang aja ngomong sok bener. Nah itu kan istri yang paling tahu. Nah
Itu fungsinya istri mendampingi kita. Di saat kita seperti ini, istri yang mendukung, support. Saat Nabi Muhammad bertahan disupport sama Aisyah. Enggak apa-apa bang, ayah ridho, dianterin makanannya sama Aisyah. Emang bapak Pak Nur di sono yang bukan ridho istrinya bapak. PA lo begitu paling. Faqala li Khadijah, maka kemudian Mali, gua ini kenapa gitu loh, saya ini kenapa gitu, bingung gitu. Rasulullah tuh bingung, sama bapak juga bingung neng, kemarin gak jadi THR abang datang, THR belum ya, gajian abang dipotong, nah bapak bingung tuh, bapak orderan abang di cancel misalnya, banyak itu kayak gitu gitulah. Fa akhbaraha al-khabar, maka kemudian Nabi menceritakan, Khadijah begini, laqad khasyitu ala nafsi, abang ini takut sama diri abang ini. Kenapa? Laqad khasyitu ala nafsi, tadi ada yang datang abang takut. Nabi Muhammad takut pak, ini bener wahyu apa bukan, ini Jibril apa bukan, takut Nabi. Terus bapak masih bilang bapak ketemu Jibril, ulang lagi. Biarin saya ulang-ulang, maksudnya beragam bosan. Faqalat Khadijah, maka Khadijah kemudian menjawab, saya cepetin, jam 6 lewat 10 kita selesai ya, saya mau pergi juga soalnya. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan, enggak suamiku, Allah enggak mungkin nyakitin kamu gitu. Itu kata Khadijah. Jadi kalau nanti bapak pulang ke rumah kayak gini, istri adem nih pak, yang nenangin. Lu sih bang, kagak enak begitu. Innaka latasirur rahim, karena nggak mungkin orang macam-macammu wahai suamiku, kamu ini kan orang yang menyambung tali silaturahim, nggak pernah putus tali silaturahim persaudaraan. Wa tahmilul kalla, dan kamu juga memikul penderitaan orang-orang miskin, nggak mungkin Muhammad. Wa taksibul ma'dum wa tuqarrid dhaifa wa tu'ayyin ala nawaibil haqq, dan kamu juga saling memuliakan tamu datang. Oh pokoknya semua kebaikan sebutinlah sama Khadijah buat nenangin suaminya, buat nenangin suaminya ini. Apapun yang bahasa-bahasa yang enakin keluar dari mulut Khadijah buat nenangin suami. Pelajaran begitu pak, kalau suami lagi susah, istri pasti yang nenangin. Ya bapak kalau susah di kantor pulangnya kemana? Ke rumah. Ya maka dari sekarang perbaiki hubungan bapak dengan istri. Bapak mesti didik istri bapak sehingga istri bapak mampu menenangkan bapak. Jangan sampai ada masalah di luar dibawa ke kantor. Masalah di kantor dibawa ke rumah. Ribut, cekcok, akhirnya istri nggak bisa nenangin, yang ada tambah stres. Ya kan? Di kantor stres, di rumah stres. Datang ke masyarakat, kumpul bareng, ada yang nyinggung, stres lagi. Akhirnya kantor, rumah, lingkungan stres. Ya sudah, pergi ke kali, ceburin di situ kalian. Nah itu dia. Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Ubaid bin Abd al-Aziz ibnu Khadijah. Maka kemudian datanglah namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini anaknya dari pamannya Khadijah, sepupu maksudnya. Maka sebutnya zamiluni, ayo temenin gua gitu kan. Ada apa saya ini? Wa kana imra'an tansuru fil jahiliyah. Tapi kalau ini nggak ikut-ikutan urusan jahiliyah. Waraqah bin Naufal. Jahiliyah itu maksudnya ikut ini punten maaf. Kalau ada perempuan tuh digilir itu misalnya, itu jahiliyah zaman baheula tuh kayak gitu. Menyembah berhala tuh kayak begitu-gitu tuh. Apalagi maisir, judi, sampai wailul lil mutaffifin, apa namanya itu? Timbangan dilebih-lebihin, perbudakan dan lain sebagainya lah. Wa kana yaktub al-kitab al-Ibrani, dan Waraqah bin Naufal ini pintar nulis. Penulis dia. Dan dia yang menulis kitab Taurat itu ditulis sama dia Ibrani. Ini Yahudi tulen. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah, maka dia menulis Injil. Injil itu apa? Nasrah. Menulis dengan bahasa Ibrani. Pintar nulis. Beda dengan Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad itu ummi disebutnya kan. Tapi inilah keistimewaannya, dia ummi tapi diberikan risalah sebagai pembawa Al-Quran.
Nah, ini ada hikmah nanti, itu pelajaran nanti ada lagi. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah. Masya Allah yaktub wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Matinya buta. Bisa nulis. Ini tulisan ada. Wa kana syaikhan kabiran qad ama atau amiya. Masya Allah ayaktub. Dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani sedang matanya buta. Ada ulama namanya Imam Malik, matanya buta. Bukan pendiri. Cuma pendiri itu kan disebut dengan madhab Malik, ya memang pendapat Imam Malik menjadi madhab kemudian. Matanya buta beliau, tapi bisa melihat apa isi kitab. Waraqah bin Naufal matanya buta Pak, tapi dia bisa menulis. Enggak pakai huruf. Apa tuh kalau yang buta? Brailler ya? Enggak, dulu belum ada masalahnya. Dia menulis Injil dengan matanya matanya sedang buta maksudnya. Orang nulis Pak, kita mata seger begini masih nggak baca, nggak nulis, mau ngapain hidup Bapak? Udah gitu aja intinya. Faqalat lahu Khadijah, cepetin deh. Ya ibna'am, wahai sepupuku, isma' min ibni akhi. Dengerin nih dari saudaramu nih. Faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi madza tara? Muhammad, apa yang sudah kau lihat Muhammad? Fa akhbarahu Rasulullah khabaru ma ra'a. Maka Rasulullah memberikan kabar apa yang tadi sudah terjadi. Dia bertahanus ada di Gua Hira, turun ini diceritain semuanya. Faqala lahu Waraqah, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Saat itu disebut dengan namus. Jibril itu disebut dengan dalam bahasa orang-orang Yahudi. Hadzan namus, inilah namus yang turun kepada Nabi Musa juga. Luar biasa Pak. Namus Muhammad ini sama dengan apa yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jahda'an, laitani akunu hayyan id yukhrijka qaumak. Faqala Rasulullah, tapi saya takut kalau kamu nanti dikeluarin dari kaum-kamu Muhammad. Jangan bilang-bilang dulu. Nanti ada peristiwa Rasulullah berdakwah dengan sir. Apa sir? Sembunyi-sembunyi. Bukan nikah sir Pak. Dakwah sir. Dakwahnya sembunyi-sembunyi. Faqala Rasulullah au mukhrijihum? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma jita illa udiya. Wa yudrikuni yaumaka ansuruka nasran mu'zaran. Thumma lam yanshab Waraqah an tufiya wa fatral wahyi. Fatratul wahyi maksudnya ntar bagian kedua tentang fatratul wahyi. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh istrinya, kemudian keluarganya termasuk Waraqah bin Naufal. Pelajarannya Pak, kalau memang Bapak bermimpi berkali-kali sesuatu yang luar biasa, datang ke orang pinter. Orang pinter itu bukan dukun maksudnya, ulama yang waro, contoh ke Kiai Uci misalnya, atau ke ulama-ulama yang waro lah, yang memang ngerti bisa takwilul hadis atau hikmah. Nabi Muhammad datang sama siapa tadi? Begitu datang wahyu ke siapa? Tadi ke siapa ngadunya dia? Setelah Khadijah datang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal siapa tadi? Iya, siapanya dia terusnya? Kapasitasnya apa? Orang pinter Pak, bisa nulis, matanya buta, ulama saat itu. Dan dia ngerti Injil dan dia ngerti Taurat. Dan ketika dikatakan ini namus Muhammad, diyakinkan Muhammad bahwa ini adalah wahyu. Itu Nabi Pak. Nah Bapak juga begitu. Nanti itu datang ke kiai-kiai, ke habib-habib, tanya sama mereka. Bukan tanya sama tukang. Tanya. Dan jangan menafsirkan sendiri mimpi-mimpi Bapak. Siapa tahu itu setan iblis yang menjelma dalam mimpi Bapak. Karena Bapak nggak ada tameng benteng. Bapak mimpi nih berkali-kali berturut-turut 3 hari mimpi yang serem misalnya. Siapa tahu itu hidayah Allah. Cuman Bapak nggak bisa takwil, datang ke ulama, tanya sama mereka apa maksudnya. Karena ini ada takwil hadis, takwil mimpi. Maka dalam mimpi ada ilmu takwil. Siapa? Dari titik sana Kanjeng Nabi
Yusuf, jangan nafsirin pakai otak bapak, takutnya salah, kepedean amat lu. Nah itu ya Pak. Banyak orang-orang non muslim misalnya bermimpi dengan ini, ternyata ini hidayah Allah untuk masuk Islam. Banyak kayak gitu, diberikan oleh Allah kehebatan-kehebatan. Begitu pula bapak. Nih belajar sejarah di sini maksudnya, jangan cuma belajar sejarahnya doang, tapi ambil hikmahnya. Satu, Nabi Muhammad kecerdasannya luar biasa, maka kemudian beliau berkholat jauh dari keramaian. Orang jauh dari keramaian, otak makin cerdas, emosi akan meningkat. Maka Nabi Muhammad beristighfar setiap hari 70 kali, ada yang mengatakan ada 100 kali. Bapak mesti banyak istighfar biar bapak cerdas. Kalau bapak istighfar, tenang bapak ngadepin masalah itu nggak gerabak-gerebeg, gerabak-gerupuh. Pengennya bawanya ini be, ini itu be, gitu. Kayak orang mau kawin. Gitu. Nah, yang kedua Nabi Muhammad dan diberikan wahyu. Saat diberikan wahyu dia pulang ke rumah. Siapa yang menemani? Khadijah. Bapak kalau ada masalah di rumah datang ke rumah. Jangan dibawa dari masalah ke rumah ke kantor. Masalah kantor ke rumah. Urusan rumah, kantor. Jangan dibawa-bawa. Nah, kadang-kadang begitu. Yang nemenin siapa? Khadijah. Kemudian Rasulullah diberikan ini namus penguatan dari Waraqah bin Nauf, orang pinter yang pandai menulis kitab dengan bahasa Ibrani, Injil dan Taurat. Bapak kalau sesuatu tanya sama yang lebih berhak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli zikir, ahli yang punya pengetahuan kalau punya masalah. Tanya obat-obatan, jangan tanya Pak Ustadz, tanyanya dokter. Tapi kalau urusan ketenangan hati dan jiwa jangan tanya dokter, tanyanya ulama. Gitu. Paling disuruh wiridan doang sama mereka. Kalau udah wirid ujung-ujungnya apa Pak Firman? Tenang Pak. Kenapa tenang? Allah yang menjamin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau Bapak banyak zikir, tenang hidup Bapak, nggak gerabak-gerabak hidup, nggak mungsang-mangsing ibarat katanya. Saya rasa sudah cukup, jam 6 lewat. Ngopi bentaran jam 7 kita balik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.